Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan. Ya, yang mana pekan lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Kita simak berikut ini. Pada pembelajaran kali ini, tujuan dari pembelajaran adalah siswa dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan. Kemudian yang kedua, siswa dapat membedakan jenis generatif dan vegetatif pada hewan. Keyword atau kata kunci yang akan kita sering gunakan di pembahasan kita kali ini adalah generatif, ovipar, vivipar, ovovivipar, dan vegetatif. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang generatif atau kita kenal dengan perkembangbiakan secara kawin atau seksual, yang mana perkembangbiakan generatif ini adalah mempertemukan antara hewan yang berjenis kelamin jantan dengan hewan yang berjenis kelamin betina, yang mana hewan jantan ini akan menghasilkan sel kelamin jantan dengan nama sperma. Kemudian kalau hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina yang kita sebut atau kita kenal dengan ovum atau sel telur. Ya, baik, perkembangbiakan pada hewan secara generatif atau kawin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kita kenal dengan ovipar atau bertelur. Ya, yang mana ovipar ini berasal dari kata ovum yang berarti telur, sehingga dikatakan bahwa hewan ovipar itu adalah hewan-hewan yang berkembang biak secara bertelur. Ya, bagaimana pertumbuhan telurnya tersebut? Jadi apabila setelah terjadi pembuahan, maka embrio pada tubuh sang induknya akan dibungkus dengan cangkang biasanya. Kemudian ketika nanti sudah waktunya tiba, maka embrio yang dibungkus oleh cangkang itu akan dikeluarkan oleh induknya. Kemudian nanti setelah keluar akan dierami atau akan dijaga oleh induknya sampai tiba waktunya untuk menetas. Contohnya adalah hewan-hewan pada gambar seperti unggas, ada angsa, kemudian ada burung, kemudian ada hewan air seperti ikan, selanjutnya ada kupu-kupu, katak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hewan yang berkembang biak secara vivipar atau kita kenal dengan melahirkan, atau istilah lain bisa disebut dengan hewan yang menyusui atau mamalia, ya. Yang mana hewan yang melahirkan ini apabila terjadi pembuahan atau perkawinan, ya, embrio tersebut akan tumbuh pada rahim sang induknya. Kemudian ketika nanti sudah masanya tiba, sudah waktunya tiba untuk dilahirkan, maka calon bayi tersebut akan dilahirkan oleh induknya. Setelah dilahirkan, mereka akan disusui oleh induknya dalam waktu yang tertentu. Contoh dari hewan vivipar ini adalah seperti singa, beruang, kuda, dan juga ada hewan air seperti lumba-lumba dan hewan-hewan vivipar lainnya. Kemudian ciri dari hewan melahirkan sendiri itu memiliki kelenjar susu yang dapat menyusui anaknya. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang berkembang biak secara ovovivipar atau dikenal dengan bertelur dan juga melahirkan. Ovovivipar ini adalah perpaduan cara bertelur dan melahirkan. Hewan betina mengeluarkan telur dari tubuhnya, ya. Kemudian sebelumnya itu terjadi pembuahan, telur terus berkembang dalam dalam tubuh induknya. Kemudian makanan yang dimakan oleh induknya tersebut akan akan dibutuhkan oleh embrio tersebut untuk bisa tumbuh, dan akhirnya bisa pada saat waktunya nanti dilahirkan, embrio dalam cangkang telur yang ada di dalam tubuh induknya itu akan menetas, kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk anaknya, dalam bentuk keturunannya gitu, ya. Dan beberapa jenis hewan ovovivipar diantaranya adalah ada kadal, kemudian ada beberapa jenis paus, kemudian ada hiu juga, kemudian ada ikan pari, platypus, dan kuda laut. Setelah tadi kita membahas tentang perkembangbiakan pada hewan secara generatif, maka saatnya kita membahas tentang vegetatif pada hewan.
hewan, yang mana pada hewan ini juga terjadi perkembangbiakan secara tidak kawin atau aseksual. Dia akan menggunakan anggota tubuhnya sendiri tanpa harus adanya jantan dan betina ya. Contohnya hewan yang berkembang biak secara vegetatif itu ada dengan cara membelah diri. Contohnya di sini adalah hewan bersel satu seperti amoeba, dimana terlihat pada gambar berawal dari satu inti selnya, kemudian dia akan membelah diri lama kelamaan menjadi 2 sel dan seperti itulah seterusnya. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, secara fragmentasi. Fragmentasi ini contohnya adalah cacing pipih atau yang kita kenal dengan planaria, yang mana pada cacing tersebut apabila dia memutuskan anggota tubuhnya ya, memutuskan bagian-bagian anggota tubuhnya, maka bagian-bagian tersebut akan menjadi calon organisme tersebut lagi gitu. Jadi cacing pipih apabila terputus bagian atasnya, maka lama-kelamaan akan menjadi cacing pipih berikutnya, kemudian bagian lain juga seperti itu ya. Biasanya ini terjadi pada hewan bersel banyak ya, jadi bukan seperti amoeba tadi yang bersel satu, tapi ini selnya banyak, ada di bagian atas, tengah, dan juga bawah. Kemudian apabila terpotong, baik sengaja maupun tidak sengaja, lama-kelamaan akan berkembang menjadi organisme atau hewan yang baru. Kemudian yang ketiga adalah tunas ya. Tunas ini hampir sama dengan pada tumbuhan, yang mana dia pada bagian tubuhnya sendiri nanti akan muncul calon organisme yang menyerupainya, yang lama-kelamaan jika sudah waktunya tiba dia akan melepaskan diri dan akan tumbuh secara bebas. Tuh. Contohnya di sini adalah hidra dan anemon laut. Semuanya itu ada di laut ya, di perairan. Ya, jadi dalam pembelajaran kita kali ini tentang perkembangbiakan pada hewan, pada Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bagaimana hewan tersebut ya sudah diatur untuk bagaimana cara mereka berkembang biaknya, bagaimana cara mereka memperbanyak dirinya agar bermanfaat untuk manusia tentunya. Salah satunya adalah dalam surat An-Nur yang berisi, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian lagi berjalan dengan 2 kaki, dan sebagian lagi ada yang berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga tepat sekali sekarang saatnya menyambut hari Idul Adha ya, yang mana umat Islam disunahkan untuk bisa berkurban hewan yang baik, hewan yang bisa dimanfaatkan dagingnya ya. Semoga kita semua bisa berkorban dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas, dan hewan-hewan yang kita korbankan pun sehat, kemudian bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Demikian untuk pembelajaran kita kali ini tentang perkembangbiakan hewan. Semoga bisa bermanfaat dan kalian pun bisa memahami. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang sudah diberikan. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan langsung nanti. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.